Dok, duit yang kamu kirim bulan ini udah habis buat kebutuhan rumah. Kemarin juga Mas Mulo, dia minjem duit katanya buat servis motor, terus juga cicilan motornya belum lunas. Selamat pagi teman-teman, semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Semalam saya nginep di rumah ibu, ini pagi hari kita ngopi bareng, ya jelas saja belum mandi ya. Kemarin saya melihat postingan sebuah video TikTok yang kayaknya cukup banyak mendapat komen, menggambarkan penderitaan lahir dan batin seorang pahlawan devisa. Ada yang komen mencela ibunya, mencela mbaknya, mendukung ibunya, nyalahin, macam-macam. Tetapi saya tidak akan memberikan komen atas mereka. Saya justru mau ngasih topik sama Anda, obat bius kehidupan. Si Mbak TKW yang ada di Taiwan ini, itu digambarkan dia sedang menerima telepon dari ibunya. Ibunya cerewet banget. Yang jelas intinya ngomongin banyak sekali permintaan kiriman duit. Duit. Untuk bayar ini, untuk nyicil itu, untuk beli ini, dan sebagainya. Bahkan ketika Mbak TKW ini ngomongin rencana dia untuk mau pulang, nggak boleh sama ibunya. Jangan, kebutuhan kita masih banyak, kita belum punya apa-apa. Dan membandingkan dengan tetangga mereka yang juga TKW lain, yang sudah punya rumah, punya ini, karena nggak pulang-pulang. Komen ibunya bilang, kamu nanti pulang nikah nggak punya apa-apa. Lah memang harusnya yang nyiapin itu istrinya apa suaminya dulu ya. Dan akhirnya tuntutan dari ibunya ini makin banyak sampai pada titik yang bikin drop batin atau mental dari si Mbak TKW ini. Dia taruh HP-nya, membiarkan ibunya ngoceh terus di situ. Apa yang ada di benaknya dia untuk kumpul lagi dengan keluarganya dan dengan mungkin teman-temannya, atau mungkin juga karena dia udah lelah gitu ya, merantau berantakan. Ibunya menuntut dia untuk jangan pulang, cari duit dulu. Lalu, nah nih adegan berikut ini yang menarik. Dia mengambil box yang bagus, kotaknya bagus gitu ya. Dia buka isinya dan isinya kayak semacam kue tart, kayak Black Forest gitu ya, yang pastinya mahal gitu ya. Dia makan. Ya, seolah-olah dia makan itu untuk nutup telinganya dia dari ocehan ibunya ini. Tapi lama-lama ada narasi, mungkin suara batinnya gitu ya, yang intinya mengatakan bahwa kamu sudah bekerja keras, jika orang lain tidak bisa menghargainya, kamu harus bisa menyenangkan dirimu sendiri, kamu harus memberi kado pada dirimu sendiri, kamu harus bisa bikin happy dirimu sendiri. Nah, sambil ada narasi itu, dia kemudian sambil menikmati, makin menikmati. Akhirnya kayak dia membuat kesimpulan, what the hell, bodo amat. Aku mau happy. Selesai. Saya justru mau ngasih topik sama Anda. Dan ini pernah saya buat tulisannya juga ya. Obat bius kehidupan. Jangan merasa sembuh dan merasa penyakit itu bisa hilang hanya karena sebuah obat bius. Karena obat bius itu sifatnya hanya painkiller, membunuh rasa sakitnya, tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakitnya. Contohnya, kalau lagi pada pusing, sakit kepalanya, migrain, langsung ke warung beli obat. Kalau masih yang biasa ya yang warna biru. Kalau udah yang gawat yang warna merah, betul kan? Sumber sakit kepalanya itu kan karena ada penyempitan di pembuluh darah yang menuju ke otak. Mungkin sumbatan kolesterol. Ya selama sumbatan kolesterol ini tidak diberesin, kolesterolnya nggak dibuang, ya kapanpun akan sakit mulu gitu. Terus mau sampai kapan pakai obat bius itu atau painkiller penghilang rasa sakit itu? Padahal sifat kimianya itu bisa bikin makin butuh dosis tinggi. Oh no! Dalam kehidupan juga ada obat bius yang tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi obat bius itu tidak menyembuhkan sumber penyakitnya. Tapi yang paling gawat adalah kecanduannya.
kecanduan psikologis ya. Mungkin bukan kecanduan secara fisik, tetapi secara pikiran. Masalahnya tidak menghilangkan sumber sakitnya. Ibarat seperti ada bangkai cuman ditutup kain. Ya nggak kelihatan bangkainya. Untuk sesaat kayaknya mengurangi atau nutupin baunya. Tapi ya bangkai itu tetap ada di sana. Dan baunya tetap akan nyebar. Apa kesakitan seorang perantau? Karena saya dulu adalah perantau. Saya mau ngasih tahu mbak-mbak TKW yang kusayangi. Di mana sumber kesakitan TKW? Nafkah terpenjara. Bukan nafkah yang merdeka. Seorang TKW atau perantau, seperti dulu saya juga perantau, pilihannya dua. Kumpul sama keluarga, nggak punya duit. Atau punya duit, asalkan pisah sama keluarga dengan merantau. Lah kalau merantau, gaji gede. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Bahkan ada di tim kita yang di Eropa 30 juta gajinya. Gede ya. Tetapi kesakitannya bukan lagi di masalah ekonomi. Kesakitannya ada di masalah batin. Kebahagiaan batinnya nggak ada. Karena nggak punya kebersamaan. Siapa yang punya kebahagiaan gitu kalau nggak bisa kumpul sama keluarganya selama bahkan belasan atau puluhan tahun, nggak cuma bertahun-tahun. Rumah saja teman-teman ditinggal kosong setahun aja deh, udah pada rusak. Apalagi hubungan keluarga. Rumah tuh benda mati, kosong setahun aja rusak. Lah ini keluarga, hubungan keluarga itu benda hidup. Ditinggal bukan cuma setahun ya, belasan tahun, bertahun-tahun. Ya kalau kita ngomongin tentang kebutuhan materi, fine-fine aja. Tapi kalau kita ngomong kebutuhan batin, waduh. Anak tumbuh tanpa kasih sayang, orang tua tidak mendapatkan kebersamaan dan kasih sayang. Bahkan sampai ketika orang tuanya meninggal dunia pun anaknya nggak ada gitu di situ. Inilah sakit sesungguhnya. Sumbernya ada di mana? Sumbernya ada di nafkah penjara. Nah, disinilah kenapa kita jalankan TNC ini bersama rekan-rekan para perantau. Ini obat sesungguhnya. Ini ngobatin sumber penyakitnya. Bukan terus cuman obat bius, makan, terus happy gitu. Main TikTok, rujaan. Ya, setelah Anda selesai rujaan, selesai TikTokan, selesai makan, kan Anda akan dihadapkan lagi sama sesuatu yang menyakitkan batin Anda. Iya kan? Itu cuman obat bius kehidupan. Tetapi usaha ini, TNC ini adalah obat yang nyembuhin sumber penyakitnya. Itu hari ini di Tim Binus sudah lebih dari 80 para perantau yang merdeka. Lewat usaha ini mereka sudah kumpul sama keluarganya lagi dan tetap punya nafkah. Nggak ninggal mereka lagi. Alias kita punya nafkah yang merdeka. Oke, itu review dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan go freedom!